Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar, diberikan keistiqomahan, diberikan buah manfaat dari ilmu yang kita pelajari untuk membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid ketiga. Kita masih membahas bentuk-bentuknya, tasrif-tasrif fiil-fiil yang mudha'af ya, yang ada dua huruf yang sama yang berulang sehingga harus ditasydid. Baik, silakan dibuka kitabnya. Ada ini ya, yang belum kita bahas itu yang jadi PR, masih ingat ya? Kita masuk di situ dulu. Yang jadi PR itu di halaman 17 ya. Qala mu'allif rahimahullah abwaabus sulasil mujarrad al-mudha'af. Sebenarnya ini bukan soal ya. Ini bukan pertanyaan. Tapi ini pernyataan sebenarnya. Ini bukan amsilah, bukan contoh-contoh soal, tapi ini adalah kaidah atau teori bahwasanya ya, tidak setiap pola pada sulasi mujarrad itu memiliki bentuk mudha'af. Sehingga yang dikosongkan ini menunjukkan tidak ada bentuk mudha'afnya. Tidak ditemukan bentuk mudha'afnya. Baik. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Ya, di sebagian buku mengurutkan fa'ala yaf'ulu terlebih dahulu. Namun di buku ini, di kitab ini mendahulukan fa'ala yaf'ilu terlebih dahulu sebagai nomor pertama. Ya, fa'ala yaf'ilu contohnya farra yafiru. Ya, nanti kita akan bahas farra yafiru ya di pertemuan ini. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya farra yafiru yang artinya apa? Lari ya, lari. Contoh lain apa? Selain farra yafiru, mudha'af dari pola ini fa'ala yaf'ilu. Contoh lain misalnya halla yahillu. Ya, halla yahillu artinya halal. Ya. Ada juga soha yasihhu. Soha yasihhu artinya sah ya. Ada juga tamma yatimmu. Tamma yatimmu artinya tam ya, sempurna. Mungkin cukup itu yang terkenal. Ada juga dhalla yadhillu artinya sesat, ya kan? Banyak sebenarnya di sini. Dhalla yadhillu, soha yasihhu, halla yahillu, ya, tamma yatimmu. Cukup ya. Yang kedua fa'ala yaf'ulu. Contohnya sampelnya di sini radda yaruddu. Nah, polanya fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa? Radda yaruddu artinya menolak. Contoh lain apa? Contoh lain ada dalla yadullu. Dalla yadullu artinya menunjukkan. Contoh lain adalah apa? Tabba yatubu. Ya, ada tabba yatubbu artinya celaka. Seperti dalam ayat apa? Surat Al-Lahab ya. Allah Ta'ala berfirman tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu disebutkan filmatnya tabbat menggunakan tak nisakinah, tak sukun pada akhiran tabba menunjukkan fa'ilnya mu'annas ya, perempuan. Apa perempuan di situ? Yaitu yada. Yada artinya apa? Kedua tangan ya. Aslinya bentuknya yadani. Yadani seperti kita bilang kitabun, sebuah kitab. Kalau dua buah kitab, kitabani. Sama yadun satu tangan.
Yadani, dua tangan. Nah, kemudian nunnya dihapus karena kaidahnya jika ada isim musanna atau jamak muzakkar salim menjadi mudhaf, ya, bersandar kepada isim yang lain, bersandar kasus idhofah, maka nunnya dihapus. Dan di situ yada bersandar pada lafadz abi, ya, Abu Lahab, Abi Lahab. Sehingga dan kaidahnya kenapa yada di situ muannas? Kaidahnya apa? Setiap anggota tubuh yang berpasangan itu dihukumi muannas. Ya, yadun, apalagi ainun, eh, apalagi di ayat itu kan ada ya, ainani tajriyan. Surat apa itu? Ainani tajriyan. Yang itu menunjukkan muannas. Nah, ainani tajriyan itu surat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ayat 50. Nah, di situ ainani, dua mata air maksudnya. Tajriyani. Dan di situ menggunakan tajriyan, ya, menggunakan tak. Tak mudharaah menunjukkan perempuan apa laki-laki. Tak tubuh gitu. Tak tubani menunjukkan perempuan, ya. Padahal masih banyak lagi contoh-contoh lain, ya. Baik. Kemudian selain itu ada lagi untuk yang radda yaruddu, zamma yazummu, ya. Zamma yazummu artinya mencela. Ada juga marra yamurru artinya melewati. Marra yamurru. Ada juga khotta yakhuttu artinya apa? Membuat garis, ya. Khat. Cukup kayaknya itu, ya. Yang ketiga, nah ini tidak ada di sini. Fa'ala yaf'alu, wallahu a'lam, yang ana cari itu belum dapat, ya. Yang untuk yang fa'ala yaf'al adapun antum kalau ada bisa di share, ya, untuk pola fa'ala yaf'alu apa bentuk mudha'afnya. Baik, ini ada fa'ila yaf'alu, ini contohnya addo ya'addu, ya, addo ya'addu, ya. Artinya apa itu? Addo ya'addu. Ma makna mudha'af? Addo ya'addu menggigit, ya. Menggigit. Contoh lain apa? Contoh lain, semakin ke bawah ini semakin sedikit, ya. Jadi yang banyak itu di pola 1 sama 2 tadi. Nah, ini sudah jarang ini. Addo ya'addu ada lagi massa, ya. Massa ya massu. Massa ya massu artinya menyentuh. Massa ya menyentuh. Massa ya massu. Ada juga sya, pakai sya, ya. Syamma ya syammu artinya mencium. Syamma ya syammu artinya mencium. Cukup insya Allah itu sampelnya. Adapun sisanya juga belum ditemukan untuk pola fa'ila yaf'ilu dengan fa'ula yaf'ulu. Jadi ini sebenarnya pernyataannya, informasi bukan soal. Ada tanya dulu sampai sini? Ada yang bertanyakan? Ustaz, izin Ustaz, bertanya Ustaz. Ya. Untuk yang apa yang paling terakhir tadi Ustaz, yang di fa'ila yaf'ilu gitu ya. Itu kenapa pakai yang wazan itu ya Ustaz? Kenapa nggak wazan yang ketiga gitu ya? Karena kan dia sama-sama fathah ya Ustaz ya. Apa yang contohnya tadi menggigit itu kan ado gitu ya. Ado ya adu. Itu kenapa nggak di pola yang ketiga ya? Kenapa melompatnya ke pola keempat gitu yang di fa'ila? Kasrohnya karena itu itu gimana ya Ustaz ya? cukup. Ya, karena di situ kan dotnya double, ya. Itu nggak kelihatan. Nanti baru kelihatan kalau diurai. Ya, berarti kalau yang addo yang adu dimasukkan pola fa'ila yaf'alu, berarti addo kalau diurai jadi adido gitu. Adido, ya. Dibacanya adido, tapi karena dotnya 2 dilebur jadi addo. Karena fi'il madi itu identik dengan harokat akhir fathah. Jadi mau nggak mau difathahkan semua. Fi'il madi cirinya masih ingat berharokat akhir fathah. Ciri khas fi'il madi. Sehingga yang farro yafiru berarti faroro yafriru. Aslinya gitu. Faroro yafriru. Ikuti pola fa'ala yafilu. Rodda yarudu berarti gimana? Rodada yardudu. Sebenarnya gitu. Rodada yardudu.
Ya'addu berarti adido, ya'dodu. Ikuti pola fa'ila yaf'alu. Nah, itu maksudnya. Gitu. Jadi perlu diurai. Baik, ada lagi. Nah, ya. Baik, jika jelas, kita lanjutkan materinya. Terakhir itu sudah lewat tasrif farro ya. Farro ini sudah. Kita masuk al-khosais. Benar? Al-khosais belum ya? Farro ini sudah kita bahas kemarin. Nah, ini kita masuk al-khosais, bentuk-bentuk khusus. Kekhususan pada kasus apa ini? Mudha'af farra. Lil mudhari'i al-majzumi fi ma ya'ti aujuhun. Pada fi'il mudhari yang majzum itu apa? Terkena alat penjazm. Kalau pada fi'il yang sahih dengan yang maksudnya sahih ini salim ya, salim. Yang tidak ada tidak ada huruf yang sama, tidak juga ada hamzahnya dan juga tidak ada huruf-huruf cacat, maka disebut fi'il salim seperti kata bayat tubuh ya kan, seperti jala saya jelisu yang normal ya, maka jazmnya dengan akhiran sukun kan, simple. Tapi kalau pada kasus mudha'af ada 3 pilihan cara menjazm, gitu maksudnya. Ada aujuh itu kan beberapa sisi ya, ada beberapa wajah, beberapa cara menjazmkan fi'il mudhari yang mudha'af seperti ini. Yang pertama ada, ini cuma sampel ya, farra yafiru ini sampel. Nanti akan berlaku juga pada fi'il yang lain tadi. Addo ya'addu, rodda yaruddu itu nanti sama hukumnya. Ini cuma sampel aja pakai farra yafiru. Contoh kita lihat dulu, kita baca ini ya kategorinya ya. Sebelah kiri ini del mufradi al-mudzakkari al-ghaib, berarti apa? Ini kasusnya adalah fi'il mudhari mudha'af farra pada kategori apa? Mufrad, mudzakkar, ghaib itu apa? Orang ketiga. Diartikannya gak pakai apa? Orang ketiga laki-laki, mufrad berarti dia seseorang, dia seorang ya. Dia seorang laki-laki, ya kan? Nah, pilihannya ada 3. Lam yafirra, lam yafirri, lam yafrir. Nah, 3 pilihan. Ya, tapi biasanya yang disebutkan pertama ini yang paling sering dipakai. Kalau baca kitab di ayat Quran ya, yang paling sering itu apa? Yang akhirannya di fathah. Tadi karena mau nggak mau ya, sebenarnya aslinya ini yafrir aslinya. Tapi karena kaidah shorab apa? Jika ada huruf yang sama bersebelahan maka dilebur, ditasydid. Dan ketika ditasydid nggak mungkin dong kita baca sukun ya. Susah kan? Lam yafrir gitu kan, nggak bisa. Harus diharokati dan dipilihlah harokat fathah karena paling ringan. Yafirro gitu. Yafirro. Baik, itu kayaknya ada di surat-surat di juz 30, juz 29 ya. Yang akhiran-akhiran ayat itu ada tasdidnya. Nanti coba dicek ya. Sambil kita ingat-ingat. Lanjut, kemudian ada bentuk yang kedua, kategori kedua lil mufradati al muannasati ghaibah, ini bentuk tunggal perempuan orang ketiga. Kalau tadi yang pertama itu bentuk tunggal laki-laki orang ketiga berarti huwa ya. Ya kan, domir huwa kan pelakunya, subjeknya. Kalau yang kedua ini domir apa? Hiya ya. Hiya berarti dia seorang perempuan. Ya, tidak berlari gitu kan. Lam tafirra, lam tafirri, lam tafrir. Jelas ya. Yang ketiga lil mufradi al mudzakkari al mukhatab. Nah, berarti ini orang kedua tunggal laki-laki. Berarti domir anta ya. Anta. Lam tafirra, lam tafirri, lam tafrir. Sama sebenarnya dengan yang domir hiya tadi. Sama. Ya kan? Anta sama hiya sama kan? Nanti bedanya di konteks kalimat. Nanti yang membedakan maknanya. Dia lil mutakallim wahdah. Maksudnya adalah dia mutakalim itu kan sumber pembicaraan ya. Narasumber gampangnya. Ya, wahdah artinya ya dia sendiri yang mengucapkan tanpa ada bantuan
orang-orang yang lain, sehingga sendiri. Mutakalim, ini domir ana maksudnya gitu ya. Lam afirro, lam afirri, lam afrir. Saya tidak saya tidak lari gitu kan. Tapi ada juga jenis mutakalim ma'al ghair, yaitu mutakalim yang ini bersama-sama, tidak bisa sendiri, yaitu pakai domir apa? Nahnu, kita gitu ya. Jadi sumber pembicaraannya itu bukan cuma satu, tapi sama-sama, ma'al ghair, bersama yang lainnya. Sehingga diterjemahkan kita atau kami. Lam nafirro, lam nafirri, lam nafrir. Itu. Baik, sambil dicari ya di ayat Quran, entah itu di juz 30 atau juz 29 yang akhirannya seperti ini. Coba dicek lagi. Baik, sambil jalan ya. Lanjutkan, kemudian fil amarnya, lihat sini juga ada 3 bentuk. Ada firra, ada firri, ada ifrir ya. Lil muzakkar mukhatab, kalau untuk fil amr di sini berlaku hanya pada muzakkar mukhatab ya. Laki-laki orang kedua berarti apa? Anta. Ini kayaknya cuma sampel ya. Perempuan juga harusnya bisa ya. Nah, perempuan juga harusnya bisa, namun ini kasus untuk yang laki-laki yang anta, orang kedua. Lanjut kemudian ada fi'il nahi, larangan ya, janganlah. Oh tadi perintah, firro, berlarilah. Ini larangan, jangan lari. Itu la tafirro, la tafirri, la tafrir. Ada 3 bentuk juga. Ini pada kasus muzakkar orang kedua, mukhotob. Yaitu domir anta ya. Anta, antuma, antum ya, 3 ya. Anta, antuma, antum. Ya kan, mukhotob kan ada 3 untuk muzakkar. Ada yang tunggal, anta, ada yang ganda, antuma, ada yang jama' antum. Tapi bukan berarti firro itu anta, firri antuma, ifir antum. Bukan ya. La tafirro itu anta, la tafirri antuma, la tafir antum. Bukan. Ini kasus secara umum bahkan nampaknya cuma diwakili oleh anta saja ini. Ya. Cuma anta ini diwakili saja oleh anta, la tafirro, la tafiri, atau la tafrir. Tapi tadi yang sering dipakai biasanya yang disebutkan pertama. Itulah tafirro. Baik. Kemudian terlihat lagi di bawahnya ada apa kelanjutannya. Nah, ini baru latihan. Karena ada kata al-amsila ya. Soal-soal, contoh soal. Silakan dikerjakan. Kita tasrif aja langsung. Ikuti polanya tadi seperti pada farro. Ya, kita lihat ya yang farro ya. Ikuti seperti tabel farro. Bagan farro ini ya. Bagan tasrif farro. Nah ini ya. Ini nggak ada tabelnya, tapi anggaplah tabel. Nanti diikuti seperti ini. Farro ya firru. Nanti masdarnya ada 2. Farron atau firoron. Farun, mafrurun, firro, lata firro. Mafarrun, mafarrun, nifarrun, furro, yufarru. Ingat masdarnya ada apa? Farron dengan firoron. Isim fa'ilnya farun. Maf'ulnya maf'ul. Mafrurun, firro, lata firro. Dan seterusnya. Ya. Kata apa ya? Tidak perlu lihat ya. Farron. Terus tadi masanya ada 2, faron dengan firoran. Nah ya, ya kita coba. Kita latihan sini. Baik. Sambil diikuti. Siap. Yang pertama farro tadi sudah ya. Farro sudah. Ya, halal artinya berarti halal ya. Halal. Halla yahillu halan hilalan. Ikuti. Halla yahillu halan hilalan. Masih ada 2 ya. Masih ada 2. Kemudian halun mahlulun hilla la tahilla mahallun mihallun hulla terus yuhallu. Bisa kebayang ya. Lanjut. Sekarang zalla. Masing-masing 1 kali aja. Karena ini contohnya banyak sekali soalnya ya. Zalla, apa arti zalla? Tadi ya mencela ya. Nah, zalla.
membenci atau mencela. Zalla yazillu, zallan zilalan, zallun mazlulun, zilla la tazilla, mazallun mazallun mizallun, zulla yuzallu. Bisa? Gitu ya. Lanjut. Zalla. Sekarang zalla. Zalla artinya tergelincir. Jadi ingat apa? Definisi zuhur ya. Waktu zuhur itu apa? Ketika terjadi apa? Tergelincirnya matahari. Ya. Eh, Ketika matahari sudah tergelincir dari garis tegaknya, maka sudah masuk waktu zuhur. Baik. Ya, zalla yazillu, zallan zilalan, zallun mazlulun, zilla la tazilla, mazallun mazallun mizallun, zulla yuzallu. Gampang ya? Lanjut. Batta. Batta maknanya inqata'a. Artinya terputus, terpotong. Batta yabitu, battan bitatan, batun mabtutun, bitta la tabitta, mabattun mibattun, butta yubattu. Nah, lanjut. Khaffa. Khaffa, ya. Apa artinya khaffa? Ya, ini apa? Ringan ya, meringankan. Nah, khaffa yakhifu, khaffan au kalau dibilang au itu artinya atau ya, au khifafan, ya kan? Terus khafun makhfufun, khiffa la takhiffa. Terus makhafun makhaffun mikhaffun. Benar nggak itu? Ulangi dari farra ya. Farra yafiru firaran, farun mafurun, eh, firrola tafirro, mafirun mifarun ya. Berarti eh, makhifun mikhaffun, mafirun mifarun, betul? Berarti makhifun mikhaffun, khuffa. Oh ya, khuffa yukhaffu. Khuffa fi'il madi yang majhul pasif, yukhaffu yang mudhari yang pasif. Lanjut kemudian ada bassa. Artinya apa bassa? Bassa yabisu. Basa artinya menyebarkan atau menyiarkan. Basa yabisu, basan, bisasan, basun, mabsusun, bisalata bisa, mabisun, mibasun, busa yubasu. Betul? Ya, coba cek lagi biar makin yakin ya. Tadi kurang yakinnya di mana? Di mabisun. Mabasun bukan Ustaz. Coba kita cek di isim ini ya, isim apa? Ini. Mabasun ya. Berarti mafarrun, mifarrun, mabasun, mibasun. Tadi di ini ya, ragunya di apa isim zaman makan dan isim alat. Mabasun, mibasun. Di mafarrun, mifarrun. Makhafun, mikhafun. Tadi ya di ralat ya. Makhafun, mikhafun, mabasun, mibasun. Baik. Ya, isim zaman makan, mimnya di fathah, ketika isim alat, mimnya di kasrah. Sebanyak, nanti kita separuh aja ya. Separuhnya tugas. Nah, gitu. Ya, sedikit lagi berarti yang separuhnya tinggal 5 lagi. Syatta. Syatta maknanya apa? Syatta. Syatta bermakna tafarroko. Yaitu terbagi. Tafarroko. Terpecah. Ya. Syatta yashittu, syattan, syitatan, terus syatun, mashtutun, terus syitta la tashitta, masyattun,
misyattun, syutta, yusyattu. Gitu ya, benar ya. Lanjut ada jadda. Jadda artinya banyak maknanya sebenarnya banyak ya. Pilih aja salah satu, misalnya maknanya rajin atau berusaha, giat. Katanya ada peribahasa apa? Manjadda wajada, gitu kan? Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Itu bukan hadis ya. Itu ya ungkapan hikmah aja, ungkapan bijak. Ya, jadda. Jadda yajiddu, jaddan, jidadan, jadun, majdudun, jidda la tajidda, majaddun, majaddun, mijaddun, judda yujaddu. Bisa? Lanjut, dolla. Dolla, sesat ya. Dolla yadillu, dollan, au, dilalan, dollun, madlulun, dilla, la tadilla, madallun, madallun, midallun, dulla, yudallu. Dua lagi, barra dengan syahha. Barra artinya yang sering kita dengan istilah dengan birrul walidain. Ya, yaitu berbuat baik ya, mentaati atau berbuat baik kepada orang tua. Jadi dari kata barra. Barra ya birru, barran, biroron, barun, mabrurun, birra. La tabirra. Terus mabarrun, mabarrun, mibarrun, burra, yubarru. Ya. Jadi, maknanya ato'a wa ahsana. Yaitu mentaati dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Syahha terakhir. Syahha. Artinya apa? Syahha itu maknanya diantaranya qalla, sedikit. Ya, atau kurang, berkurang, sedikit. Ya, kita masukkan. Syahha yashihu, syahhan, shihahan, syahun, mashuhun, shihalata shiha, masyahun, masyahun, misyahun, syuha yusyahu. Cukup ya. Ini latihannya banyak sekali. Bagus ini buat kita melatih lidahnya biar lancar ya. Sisanya separuhnya juga banyak itu untuk tugas di rumah. Nanti pekan depan disetorkan ya. Baik, mungkin cukup materinya sampai sini dulu sebelum nanti masuk bab idgham, yaitu proses meleburkan ya idkhal, ya idkhalu harfin fi harfin akhar, memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya yang sejenisnya. Nah, ini yang contohnya banyak. Nanti ada madda dan seterusnya. Prosesnya nanti diajarkan istiqomah selalu. Kita selesaikan kitab ini sampai akhir pertemuan insyaallah. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.